Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Eh, Kami dari kelompok 3 yaitu Wibu Studio yang bertema fotografi and cinematography. Oke, lanjut bawahnya. Perkenalkan kelompok kami yaitu ada. Halo 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 semuanya. semuanya. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman dengan NIM 44251361, yaitu selanjutnya teman saya. Perkenalkan, nama saya Azaki Samyoda dengan NIM 442501415. Baik, oke, Perkenalkan, selanjutnya nama teman saya saya. Muhammad Nova dan Endra dengan NIM 44250734. Perkenalkan Oke. semuanya, nama saya Andre Maulana dengan NIM 44251516. Oke, Halo selanjutnya. semuanya, perkenalkan saya Alessa Nabila dengan NIM 44250805. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Talita Ramasabila dengan NIM 44250489. Oke, di sini kita akan membahas fotografi. Apa sih itu fotografi? Fotografi adalah proses menghasilkan gambar dengan menangkap cahaya menggunakan kamera. Dalam fotografi, cahaya yang masuk ke lensa diolah menjadi sebuah foto yang dapat menggambarkan objek, momen, atau pesan tertentu. Fotografi bukan hanya soal teknik, tetapi juga cara menyampaikan cerita dan emosi melalui visual. Jadi di sini fotografi itu bukan sekedar hanya foto. Di sini fotografi menceritakan soal apa yang kita foto. Jadi misalkan kita bisa menceritakan sebuah peristiwa itu dalam sebuah foto itu bisa. Oke, selanjutnya di slide kedua ada sinematografi. Sinematografi adalah seni dan teknik menangkap gambar bergerak, video dan film menggunakan kamera. Biasanya sinematografi ini menggunakan kamera, HP, dan kamera yang DSLR atau lain-lainnya. Di dalamnya terdapat pengaturan komposisi, pencahayaan, warna, gerak kamera, hingga suasana visual untuk menyampaikan cerita dalam film atau video. Sinematografi berperan penting untuk menciptakan mode, gaya visual, dan pengalaman penonton. Jadi di sini kalau kita membuat film itu masuknya ke sinematografi. Oke, selanjutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya bernama Muhammad Noval. Selanjutnya itu aplikasi AI yang digunakan di fotografi itu Lightroom. Adobe Lightroom adalah aplikasi foto profesional yang digunakan oleh fotografer, konten kreator, maupun pengguna biasa yang ingin membuat fotonya terlihat lebih bagus. Aplikasi ini tersedia di HP, Android atau iOS, dan PC. Dengan dua fungsi utama yaitu mengatur dan mengelola foto, serta mengedit foto dengan cepat dan presisi. Lightroom terkenal karena hasil editannya yang natural, fleksibel, dan tetap menjaga kualitas gambar dibandingkan aplikasi edit biasa. Jadi aplikasi Lightroom ini biasa keseringan dipakai oleh orang-orang profesional, terutama itu oleh fotografer. Jadi di aplikasi ini kita bisa mengedit seperti meningkatkan kualitas foto atau ingin mengatur pencahayaan di foto. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Isam. Jenis-jenis AI yang ada di Lightroom. Computer Vision, AI yang melihat dan mengenali objek di foto. Contoh-contohnya ada Select Subject, Select Sky, and Select Background. Yang kedua ada Deep Learning, AI yang belajar dari jutaan foto untuk memperkirakan warna, detail, hingga noise. Di Noise AI, Super Resolution, dan Autotone itu ada untuk fitur-fitur yang mengolah hal itu. Yang ketiga adalah Image Segmentation AI, memecah foto menjadi bagian-bagian seperti wajah, kulit, langit, hingga background. Kalau di sini ada AI-nya yang bernama masking otomatis, itu jadi dia akan memisah-misah sendiri secara otomatis agar berbeda foto-fotonya. Yang berikutnya adalah AI Super Resolution.
meningkatkan resolusi dan menambah detail baru secara cerdas. Di sini ada AI yang namanya Super Resolution. Dia akan meningkatkan resolusi secara otomatis agar detailnya lebih terlihat dan lebih menonjol. Berikutnya adalah AI Noise Reduction, menghapus noise sambil mempertahankan tekstur asli menggunakan mode Deep Learning. AI-nya menggunakan Dinos AI. Yang selanjutnya adalah Adaptive AI Processing, AI yang menyesuaikan preset atau efek sesuai kondisi foto. Di sini menggunakan Adaptive Preset AI Preset. AI yang menyesuaikan preset. Di sini berarti AI-nya akan dia menyesuaikan efek-efek yang ada sehingga akan menyatu dengan foto dan hasilnya akan lebih sesuai. Oke, lanjut silakan. Akan dijelaskan selanjutnya oleh Noval. Cara kerja AI di aplikasi Lightroom. Yang pertama itu AI menganalisis foto. AI dapat membaca elemen-elemen visual dalam foto seperti tingkat cahaya, warna, noise, dan detail objek. AI menggunakan deep neural networks untuk memahami mana bagian foto yang kurang bagus dan butuh diperbaiki. Di Lightroom, fitur seperti Photo Tune, Denoise AI, dan Adaptive Preset melakukan pengecekan otomatis ini sebelum memberi saran edit. Yang kedua itu, AI memprediksi perbaikan yang harus dilakukan. AI dilatih dengan ribuan jutaan foto, sehingga AI bisa menebak seperti apa versi foto yang lebih baik. AI dapat memprediksi warna yang seharusnya lebih alami, kontras yang pas, noise yang perlu dihilangkan, detail apa yang harus ditambah. Fitur di Lightroom itu ada fitur di Noise AI memprediksi bentuk pixel asli sebelum foto terkena noise. Dan juga ada fitur Adaptive Preset memilih pengaturan sesuai kondisi foto, bukan sekedar preset statis. Selanjutnya itu AI menghasilkan foto yang sudah ditingkatkan. Setelah prediksi selesai, AI menghasilkan foto versi baru. Proses ini menggunakan jaringan neural untuk menghasilkan gambar dengan detail lebih tajam, tone lebih seimbang, pencahayaan lebih rapi, warna lebih natural, dan noise jauh lebih sedikit. Hasil akhirnya, foto yang tadinya gelap, pecah, atau kusam bisa jadi jernih dan profesional tanpa editan ribet. Di Lightroom, Super Resolution memperbesar foto sambil menambah detail. Automasking membuat bagian objek dan background terpisah dengan rapi tanpa seleksi manual. Oke, Lanjut. slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Ajaki Isa. Yang berikutnya di sini ada algoritma Lightroom. Yang pertama adalah AI Object Detection, mengenali objek seperti wajah, langit, dan background untuk masking otomatis. Jadi ini ada dua AI yang akan bekerja sama untuk memasking otomatis berbeda-beda foto seperti wajah, langit, dan backgroundnya. Yang kedua adalah tone dan color mapping, menyeimbangkan cahaya, warna, dan kontras agar hasil lebih natural. AI di sini akan membuat cahaya, warna itu akan lebih kontras dan lebih seimbang. Jadi tidak akan ada namanya cahayanya lebih terang dan objeknya lebih gelap. Yang berikutnya adalah AI Noise Reduction, mengurangi noise tanpa menghilangkan detail. Karena biasanya kalau fotografer akan foto di tempat gelap dan dia meningkatkan ISO-nya akan menimbulkan noise yang berlebih, dan di sini fungsi AI-nya untuk menghilangkan noise tanpa mengurangi detail. Yang berikutnya adalah Detail and Sharpening, mempertajam garis dan tekstur dengan tetap menjaga kualitas. Yang terakhir adalah Super Resolution, memperbesar foto sambil menambah detail agar tetap tajam. AI ini berfungsi untuk kalau kita ingin nge-crop atau ingin nge-zoom foto, itu tidak akan pecah lagi dan detailnya lebih tetap tajam gitu. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Noval. Selanjutnya itu adalah tools Lightroom. Yang pertama itu Select Subject. AI mendeteksi objek utama dan membuat masking otomatis. Yang kedua itu ada Select Sky. AI mengenali area langit untuk diedit terpisah. Yang ketiga itu adalah Select Background, yaitu AI memisahkan background dari objek utama. Selanjutnya itu ada Denoise AI.
mengurangi noise dengan prediksi pixel menggunakan model deep learning. Selanjutnya ada Adaptive Present AI Preset, yaitu preset menyesuaikan warna dan cahaya berdasarkan kondisi foto. Selanjutnya ada Auto Tone, AI menganalisis foto lalu menyesuaikan exposure, kontras, highlight, shadow secara otomatis. Dan yang terakhir yaitu Super Resolution, AI memperbesar resolusi foto sambil menambah detail baru agar tetap tajam. Oke, slide selanjutnya. Oke, di sini akan dijelaskan oleh Hisam. Jadi di sini ada contoh untuk salah satu AI yang ada di Lightroom adalah menghapus objek yang mengganggu. Jadi di sini ada contohnya foto yang harusnya cuman menunjukkan tarot, tapi ada orang berjalan yang menghalanginya. Jadi kita menggunakan AI untuk menghapusnya dan otomatis akan hilang gitu. Oke, slide selanjutnya. Oke, di sini akan dijelaskan oleh Talita Rahma Salsabila. Oke, di sini ada CutCut. CutCut adalah aplikasi editing video yang mudah digunakan dan populer di TikTok, Instagram, dan YouTube. Aplikasi ini menyediakan fitur lengkap seperti potong atau gabung video, musik, efek, dan template jadi. CutCut juga memakai AI untuk auto caption, hapus background, dan sinkronisasi beat, sehingga proses editing menjadi cepat, praktis, dan hasilnya tetap terlihat profesional. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Alia Saskia Nabila. Oke, untuk jenis-jenis AI di CapCut, yang pertama itu ada auto cut out atau background removal. Di sini fungsi itu untuk AI itu mendeteksi objek utama lalu menghapus background secara otomatis tanpa green screen. Nah, contohnya itu kayak di cara pemakaiannya itu kayak di home, terus ke auto cut, pilih video, terus ke next. Kedua, ada auto caption atau speech to text. Di sini dia AI ini membuat subtitle otomatis dari suara dalam video. Misalkan kita lagi post video, terus kita mau ada auto text-nya itu bisa langsung. Jadi contohnya kayak di timeline, text auto caption langsung generate. Yang ketiga itu ada background removal atau foto atau video. Di sini menghapus latar belakang foto atau video secara otomatis. Jadi kita nggak perlu ke aplikasi lain untuk menghapus foto yang latar belakangnya kita pengen hapus. Contohnya tuh bisa dipilih clip, terus ke code add atau remove background. Selanjutnya auto reframe atau smart resizing. Di sini mengubah aspek rasio video misal 16:9 jadi 9:16. Nah, dengan mendeteksi posisi subjek secara otomatis. Caranya kita bisa pilih clip, auto reframe, langsung pilih rasio. Selanjutnya ada AI video enhancement, auto enhance noise reduction, stabilization, color correction. Sini memperjelas kualitas video, mengurangi noise, mengoreksi warna, dan menstabilisasikan video secara otomatis. Caranya kita bisa pilih clip, lalu enhance atau auto enhance. Terus text to speech atau AI voice. Di sini dia bisa mengubah teks menjadi suara otomatis, bisa dipakai sebagai narasi. Cara pakai kita bisa pencet teks, ketik, langsung text to speech. Lanjut. Di AI video generate atau template AI di sini membuat video otomatis berdasarkan script atau template cerdas. Contohnya di cara pakainya bisa teks, ketik, pilih template AI. Selanjutnya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Talita Rahma. Cara kerja AI di aplikasi CapCut. Yang pertama itu ada AI mendeteksi objek, wajah, dan background. Menggunakan video atau foto, sistem AI CapCut akan membaca bentuk wajah, tubuh, dan objek, menghitung garis bentuk atau outline, warna, dan tekstur, membandingkannya dengan ribuan pola yang sudah dipelajari. Hasilnya, fitur seperti background remover, face and dan auto cut out
bisa bekerja otomatis tanpa perlu masking manual. Yang kedua, ada AI mengubah suara dan teks. Untuk fitur seperti text to speech atau TTS dan auto caption. CapCut mempunyai model AI bahasa. Cara kerjanya, audio dianalisis dipindahkan jadi fonem atau unit suara. AI mengenali kata berdasarkan pola yang dipelajari. Sistem pengubahannya menjadi teks, speech to text, atau sebaliknya, text to speech. Hasilnya subtitle otomatis dan suara narasi digital bisa dibuat secara instan. Yang ketiga, ada AI meningkatkan kualitas visual. Untuk fitur Hands Stabilizer denoise, cara kerjanya AI memprediksi sebagaimana harusnya gambar yang bersih, menghilangkan noise, blur, dan getaran, menambahkan detail yang hilang berdasarkan data pelatihan. Hasilnya, video jadi lebih tajam, stabil, dan terang. Selanjutnya ada Oke, algoritma selanjutnya. CapCut. Yang pertama itu ada AI Object Segmentation, yaitu CapCut Auto Cutout. Di sini dia bisa mengenali objek seperti tubuh manusia, rambut, wajah, dan objek utama lainnya dalam video atau foto untuk melakukan masking otomatis. AI ini bekerja dengan segmentasi berbasis deep learning, sehingga objek dapat dipisahkan dari background tanpa green screen. Yang kedua, AI Auto Color atau Exposure Adjustment. Di sini bisa menyeimbangkan cahaya, shadow, highlight, warna, saturasi, dan kontras video secara otomatis agar tampak lebih natural. Digunakan pada fitur seperti Color Enhance, Auto Adjust, dan Beautify. Yang ketiga, ada AI Noise Reduction video dan audio. Di sini untuk mengurangi noise pada video gelap atau bergrain tanpa menghilangkan detail penting, serta mereduksi noise audio seperti angin dan suara bising. Tersedia di fitur Enhance, Noise Reduce, dan Audio di Noise Reduction. Jadi kalau misalkan kita buat video terus ada kayak suara bising tuh nanti bisa di AI Noise. Next. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya ada tools CapCut. Tools yang pertama ada auto caption atau AI subtitle. Fungsinya adalah AI dapat mengubah suara atau video dari suara jadi ke video gitu. Yang kedua itu ada text to speech atau AI voice. AI dapat mengubah teks menjadi suara otomatis. Yang ketiga ada AI background remove. Fungsinya yaitu AI dapat menghapus background tanpa green screen. Yang keempat itu ada AI enhance atau image enhance. Fungsinya AI dapat meningkatkan kualitas video atau gambar. Yang kelima ada AI face to roach atau face improve. Fungsinya memperhalus wajah, mencerahkan skin tone, menghapus noda. Yang ke-6 itu ada AI motion tracking. Fungsinya AI mendeteksi pergerakan objek atau teks ikut bergerak. Yang ke-7 itu ada auto beat syncing atau AI beat match. Fungsinya itu menyesuaikan potongan klip dengan beat musik secara otomatis. Oke, selanjutnya. Selanjutnya di sini kita mengambil contoh dari jenis-jenis template AI yang ada di CapCut. Jadi di sini kita bisa menggunakan yaitu adalah tools atau prompt. Kita bisa mengetik suatu prompt di sini kayak misalkan apa gitu, kayak kamu mau bikin foto tentang apa, ini bisa diketik. Kalau nggak ditambahkan sini foto kayak saya
Saya mendapatkan foto yang awalnya ini, lalu habis itu saya tambahkan foto yang ini, lalu saya kasih prompt sedikit fotonya agar lebih seram, dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Oke, sekian. Yang selanjutnya kita ada dipakai aplikasi Beautycam. Di sini Beautycam adalah aplikasi kamera dan editing yang dirancang untuk membuat foto dan video terlihat lebih menarik secara instan. Aplikasi ini menyediakan berbagai fitur seperti filter kecantikan, smoothing kulit, penghapus noda, hingga efek makeup otomatis yang dapat mempercantik wajah tanpa perlu mengedit secara manual. Selain itu, Beautycam juga menawarkan fitur body shaping untuk menyesuaikan bentuk tubuh, serta beragam template kreatif agar hasil foto terlihat lebih estetik. Dengan antar muka yang sederhana dan efek yang siap pakai, Beautycam banyak digunakan untuk selfie, konten media sosial, hingga kebutuhan editing cepat sehari-hari. Oke, selanjutnya akan dijelaskan. Oke, terima kasih Oke, Rohman. Andre. Di sini ada jenis-jenis AI di Beautycam. Yang pertama itu ada jenis AI atau teoretis atau teknologi. Nah, yang pertama itu ada deteksi wajah dan landmark. Untuk contoh fitur di Beautycam-nya itu sendiri, face detection atau mengenali wajah di foto sebelum apply effect. Untuk keterangan atau cara kerja atau asumsi berdasarkan teknologi umum, ada sistem AI mendeteksi lokasi wajah plus titik penting seperti mata, hidung, bibir supaya efek diterapkan dengan pas. Untuk yang selanjutnya itu ada skin smoothing dan retouching. Itu untuk contoh fitur di Beautycam-nya sendiri adalah fitur kulit halus atau glowing atau blemish removal untuk menghaluskan kulit atau menghapus noda atau jerawat. Nah, untuk yang keterangan atau cara kerja atau asumsi berdasarkan teknologi umumnya, itu AI memproses tekstur kulit, meratakan warna, dan mengurangi noise atau cacat-cacat kulit. Jadi kayak misalkan banyak banget nih yang pakai Beautycam itu kan kebanyakan cewek ya, jadi kayak biar mereka tuh di foto hasil editannya tuh kayak bagus, lebih glowing gitu. Jadi untuk bisa mempercantik atau menambah kemewahan di dalam foto tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada makeup digital atau virtual makeup. Untuk contoh fitur di Beautycam-nya tersebut adalah makeup otomatis seperti lipstick, blush, eyeshadow, eyeliner digital. Nah, untuk yang keterangan atau cara kerja, itu dia AI menempelkan makeup sesuai kontur wajah dan landmark secara natural. Nah, untuk selanjutnya itu ada face reshaping atau feature adjustment. Untuk contoh fitur di Beautycam-nya sendiri adalah pengaturan wajah, misalnya memperbesar mata, meruncingkan hidung atau jawline, dan juga untuk keterangan atau cara kerjanya itu dia ada AI atau mapping mesh wajah lalu morphing fitur wajah agar proporsi sesuai filter. Jadi kayak misalkan untuk yang cewek-cewek juga nih, kayak misalkan mau lebih terlihat cantik ataupun yang lain itu kan kayak bisa kita mempergunakan fitur ini gitu kan. Nah, untuk selanjutnya itu ada real time beauty filter atau live preview. Itu dia untuk contoh fitur di Beautycam-nya itu saat kamera aktif ada efek beauty plus makeup langsung terlihat sebelum foto. Nah, untuk keterangan atau cara kerjanya itu dia sistem AI plus rendering langsung di kamera memungkinkan pengguna lihat hasil live preview-nya. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada background atau lighting and color enhancement. Itu dia untuk contoh fitur di Beautycam-nya itu filter and tone warna otomatis, penyesuaian cahaya dan tone agar foto tampak lebih estetik. Nah, untuk keterangannya itu AI mengenali pencahayaan dan warna, lalu menyesuaikan exposure, tone, contrast agar. Oke, ada body shaping atau proporsi tubuh. Untuk contoh fitur di Beautycam-nya tersendiri itu kalau tersedia fitur untuk melasingkan atau memperhalus kontur tubuh, dan juga untuk keterangannya itu dia AI bisa mendeteksi siluet atau proporsi tubuh lalu mengubah bentuk secara halus sesuai filter. Nah, lanjut. Cara kerja AI di Beautycam itu pertama dari deteksi wajah dan fitur wajah. Di sini pakai model face detection atau facial landmarks atau segmentation. Nah, fungsinya ini aplikasi mengenai mata, wajah, mata, hidung, kulit, background, dan boundary wajah supaya bisa diproses secara spesifik, misalnya kulit halus, bentuk wajah, dan lain-lain. Terus ada analisis tekstur, warna, noise. Di sini AI mengevaluasi kondisi asli foto atau foto selfie. Di output ke fotonya, jadi AI menilai seberapa kulit butuh smoothing,
seberapa banyak noise atau kesempurnaan noda, pori, highlight atau bayangan, warna kulit, pencahayaan dan lain-lain. Jadi makanya banyak yang memakai beauty cam ini untuk mengsmooth pori-porinya. Di sini terus lanjut ada beautification atau enhancement via GAN atau neural network. Di sini AI menggunakan model deep learning yang sudah dilatih di banyak data wajah. AI memperhalus kulit, memperbaiki warna, meratakan tone, meningkatkan detail wajah, mengurangi noise atau ketidaksempurnaan, bahkan memperhalus fitur wajah untuk hasil foto yang lebih cantik. Selanjutnya, prosesnya itu bisa rekonstruksi dan output foto terbaru untuk menghasilkan versi foto hasil edit otomatis. Di sini fungsinya itu kayak pengguna mendapat foto dengan kulit halus, warna lebih merata, detail rapi tanpa perlu edit manual yang lebih rumit. Jadi kita bisa langsung masukin fotonya, langsung bisa diedit secara otomatis. Oke, slide selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya itu ada algoritma AI di beauty cam. Yang pertama itu ada face detection atau landmark recognition. Apa sih yang dilakukan oleh AI? Nah, yang pertama itu ada mendeteksi posisi wajah di foto, dan selanjutnya itu ada menentukan titik-titik penting wajah atau landmarks seperti mata, hidung, bibir, dan kontur wajah. Nah, selanjutnya itu ada memisahkan area kulit, rambut, mata, dan background. Tujuannya apa? Tujuannya itu supaya AI tahu bagian mana yang harus dihaluskan, diterangkan, atau ditingkatkan. Nah, untuk selanjutnya itu ada reconstruction atau blending. Setelah wajah dibaguskan oleh model AI, yang pertama itu ada hasil dipadukan lagi dengan background asli, dan yang selanjutnya itu ada AI memastikan transisi kulit background tetap halus, dan selanjutnya itu ada hasil akhir dibuat sealami mungkin agar tidak terlihat filter banget. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada beautification model atau GAN atau Deep Neural Network. Untuk cara kerja menurut jurnalnya itu dia ada 4. Yang pertama itu ada AI mempelajari ribuan gambar sebelum sampai sesudah atau dataset beauty face. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada model GAN memiliki 2 bagian. Yang pertama itu ada generator. Generator itu apa sih? Membuat gambar wajah yang lebih bagus atau halus, dan ada diskriminator, yaitu mengecek apakah hasilnya alami atau tidak. Keduanya saling bertarung sampai hasil foto terlihat natural. Nah, apa yang ditingkatkan oleh AI? Yang pertama itu kulit dihaluskan tapi tetap punya tekstur. Yang kedua itu ada warna kulit diratakan. Yang ketiga itu ada noise dikurangi. Yang keempat itu ada pori dan noda dirapikan. Yang kelima itu ada pencahayaan wajah ditingkatkan. Yang keenam itu ada fitur wajah dipertajam seperti mata, alis, dan bibir. Dan yang ketujuh itu ada kadang membentuk wajah sedikit disesuaikan atau very subtle adjustment. GAN digunakan untuk menghasilkan wajah yang lebih estetis secara otomatis. Seperti itu. Oke, slide selanjutnya. Tools AI di Beauty Cam. Pertama itu nama toolsnya ada AI Beauty atau AI Portrait atau AI Selfie Retouch. Fungsi atau hasilnya itu bisa mempelancar dan memperhalus wajah, kulit menjadi halus, noda atau jerawat dikurangi, kontur wajah dirapikan, hasilnya selfie tampak natural atau bersih. Jadi misalkan kayak kita foto, kita mau memperhalus wajah, jadi editannya tuh gak yang lebay gitu. Terus ada skin smoothing, wrinkle removal, softness atau spot atau acne removal. Di sini mengurangi kekurangan wajah seperti garis halus, noda, pori besar, atau sampai membuat kulit lebih halus dan bersih. Selanjutnya, nama toolsnya ada face reception and feature adjustment. Di sini misalnya memperbesar mata, mengecilkan atau menyempurnakan hidung, memutihkan gigi, bentuk wajah, dan lain-lain. Nah, hasil editnya bisa membantu memperbaiki estetika wajah, mata, hidung, bibir, kontur wajah untuk tampil lebih ideal. Misalkan kayak gak pede nih sama bentuk mata atau hidung kita, nanti kita bisa langsung edit di beauty cam ya. Terus ada body atau shape adjustment, slim body atau curve edit atau body edit. Di sini selain wajah bisa melakukan slimming atau modifikasi bentuk tubuh. Contohnya bikin badan lebih ramping atau menyesuaikan proporsi tubuh. Selanjutnya ada background removal. Untuk selanjutnya ada background removal atau background replacement atau background enhancement. Itu fungsinya itu ada menghapus atau mengganti latar belakang atau memperbaiki background supaya lebih bersih atau estetis. Membantu foto tampak seperti lebih baik dari sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya itu ada photo enhancement atau image quality improvement. Itu fungsinya sendiri memperbaiki kualitas foto, memperjelas, memberi tone atau warna lebih baik, menghapus noise atau grain, dan meningkatkan resolusi atau detail gambar. Jadi kalau misalkan kayak kita mau memperjelas
foto atau memberi tone atau warna lebih baik kayak mencerahkan ataupun sebagainya, itu kita bisa pakai photo enhancement atau image quality improvement. Nah, untuk selanjutnya itu ada filters and camera mode, termasuk simulasi kamera DSLR atau vintage atau film atau estetik. Untuk fungsinya sendiri itu memberi efek warna, tone, gaya foto seperti kamera profesional atau ala vintage dengan tepat, membantu hasil foto sesuai gaya yang diinginkan. Nah, untuk yang terakhir itu ada AI wardrobe atau AI clothes atau clothing try-on atau fitur edit pakaian atau kostum di foto. Untuk fungsinya sendiri itu adalah di beberapa versi Beautycam ada fitur AI pakaian memungkinkan pengguna mengganti atau mencoba pakaian secara digital di foto. Jadi kalau misalkan kayak kita mau mencoba sesuatu hal baru atau kita mau mencoba kayak outfit seperti itu, kita bisa untuk melakukan AI di aplikasi Beautycam sendiri. Oke, untuk slide selanjutnya ini contoh dari Beautycam. Kita ambil dari contoh AI tools-nya itu fiturnya AI pakaian. Jadi di sini tuh browsernya ini seperti ini, foto yang pakaian bajunya itu pakai kemeja, dan lalu kita akan mengeditnya itu mengganti menjadi pakai baju seperti ini. Itu caranya kalian buka aja Beautycam, habis itu kalian klik AI pakaian, terus kostum sesuka kalian itu mau pakai apa. Jadi ketika kalian mau foto nih, foto ijazah lah ya, ibarat kata foto ijazah. Nah, itu kalian kayak nggak punya kemeja gitu. Itu kalian bisa kayak foto awalnya itu selfie dulu, lalu kalian bisa edit menggunakan AI pakaian ini di Beautycam. Habis itu kalian foto, kalian masukin foto yang tadi habis selfie. Habis itu kalian klik yang ada gambar jasnya. Kalau nggak, ini kayak ini contohnya seperti ini kurang lebih. Dari pakai baju yang seperti ini menjadi ini. Jadi kalau ketika kalian kurang baju, kalian bisa pakai AI pakaian ini untuk menjadi lebih kayak keren lah ibarat kata. Oke, sekian, terima kasih. Oke, sekian presentasi dari kelompok 3 kami tentang fotografi dan sinematografi. Apabila ada kesalahan dalam perbuatan ataupun perkataan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini berikut absensi kelompok 3. Di sini ada email, di sini nama-namanya ada Andre Maulana ada, Alia Saskia Nabila ada, Muhammad Noval dan Endra ada, Abdurrahman ada, Azaki Samyoda ada, Talita Rahma Salsabila ada. Untuk NIM-NIM-nya di sini juga sudah ada, sudah masuk semua. Untuk kelasnya kita kelas dari 44 1A 25. Untuk cabang kampus kita dari Cengkareng semua. Oke, sekian, terima kasih.